Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Dengan nomor induk mahasiswa saya 18721500017. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat ujian tengah semester 3 mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD MPDE. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang produk UPS atau Uninterruptible Power Supply. Mau tahu pembahasannya? Yuk kita simak. Yang pertama, saya memakai produk UPS atau Uninterruptible Power Supply. Nah, teman-teman di sini pasti belum tahu UPS itu apa. Nah, UPS adalah perangkat elektronik yang mampu menyediakan cadangan listrik sementara ketika arus listrik utama terputus. Nah, UPS juga memberikan perlindungan hampir seketika saat terjadi pemutusan sumber listrik. Nah, perangkat UPS ini juga dapat digunakan untuk melindungi segala jenis alat elektronik yang sensitif terhadap ketidakstabilan arus dan tegangan listrik. Nah, segmentasi pasar UPS ini juga mengambil daya tarik konsumen atau customer yang merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang IT, telekomunikasi, banker, alat-alat operasi rumah sakit, dan alat-alat pabrik. Nah, dalam usaha mengetahui keinginan customer terhadap produk kami juga membaginya dalam dua kelas jenis produk, yaitu kelas produk Eropa dan kualitas produk Cina. Nah, pembagian segmentasi pasar ini terjadi dikarenakan daya beli sebuah badan usaha yang berbeda-beda dari keuangannya. Nah, dikarenakan budgeting tiap badan usaha itu berbeda-beda. Nah, untuk produk Eropa banyak digunakan oleh perusahaan menengah ke atas dikarenakan keunggulan barang yang bagus dan bisa bertahan lama menggunakan dalam hitungan 5-10 tahun. Walaupun harga barang itu terhitung mahal. Nah, sedangkan barang produk Cina banyak digunakan oleh perusahaan menengah ke bawah dikarenakan harga murah dan terjangkau walaupun kualitas produknya itu hanya sampai 2 atau 3 tahun saja. Untuk target pasar UPS yang sedang kami jalankan ini, kami targetnya di bidang telekomunikasi, IT, banker, dan alat-alat operasi rumah sakit atau alat-alat untuk pabrik. Nah, untuk posisi pasar di perusahaan kami adalah rata-rata di kawasan industri. Nah, contohnya itu seperti PT INS di kawasan industri Serang atau Banten, atau PT Mandem di kawasan industri Cikarang. Nah, untuk analisis penetapan harga itu sendiri, karena harga retail itu lebih mahal dan resellernya pun agak murah untuk menempatkan untuk penetapan harga itu sendiri. Nah, untuk merek yang UPS ada di perusahaan kami memakai dua merek, yaitu Riello atau INVT. Riello itu produk dari Cina dan INVT itu produk dari Eropa. Nah, selanjutnya ada kemasan. Nah, perusahaan kami memakai kemasan rapi dan aman dari produsen tersebut. Nah, sehingga ketika ada pengiriman keluar kota, kami juga memastikan barang aman dengan packing kayu dan bubble wrap plastik di luar kardusnya, seperti contoh di samping ini. Nah, untuk memakai strategi pemasaran dan promosi itu, perusahaan kami itu dengan cara mengirimkan email company profile perusahaan dan beserta link produk yang mau ditawarkan atau direct visit kunjungan langsung ke pabrik tersebut untuk bisa perusahaan tersebut memakai jasa kami. Nah, untuk pendistribusian UPS kami biasanya memakai ekspedisi Klik Logistik atau PT Panah Perdana Logisindo.
Nah, kepuasan atau evaluasi dari para customer kami biasanya kami mensurvei dalam 1 minggu setelah pengiriman barang, ketika kita melakukan follow up dan mencari feedback dari konsumen yang menerima barang, apakah barangnya sudah sesuai yang diminta atau belum, dan mengevaluasi kebutuhan untuk next order selanjutnya. Dan video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.